Ya, pada hari ini kita akan membahas error identification or how you can find the error in the sentence. Bagaimana Ibu bisa mencari kesalahan di dalam suatu kalimat. Ya, kenapa ini kategorinya more difficult? Ini lebih sulit karena untuk mencari yang salah tentu kita harus tahu sebenarnya ya yang benarnya apa. Akan tetapi sekarang kita tentu tidak sampai sejauh itu mencari benarnya yang mana benarnya, tetapi kita cukup bisa mengidentifikasi mana di antara pilihan nanti yang termasuk salah secara tata bahasa. Oke, baiklah. Sama dengan soal nomor 1 sampai dengan nomor 15, maka nomor 16 sampai dengan nomor 60 ini, 16 sampai 40 ini saya harapkan Bapak Ibu juga dapat mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Jadi ini gunanya untuk menghemat waktu dan memudahkan Ibu nanti menjawab soal yang berkaitan dengan mencari yang salah. Oke, baiklah. Kita akan mulai langsung. Oke. Sekarang saya minta Ibu untuk melihat soal yang di bawah. Jadi ada di sini pilihan berganda, tetapi pilihan bergandanya itu memiliki bentuk yang berbeda. Why? Karena pilihan A, B, C, D itu terletak di bawah kata yang digarisbawahi. Kalau biasanya kan enggak, A, B, C, D-nya itu kan dia terpisah dari kalimat soal. Kalau sekarang kan dia pilihan A, B, C, D itu berada di bawah kata-kata yang digarisbawahi. Nah, maka kalau ada soal seperti ini, what you have to do, yang Ibu harus lakukan adalah mana di antara A, B, C, D ini yang salah. Ya, jadi soal TOEFL yang seperti ini bukan mencari mana di antara A, B, C, D yang benar, tetapi mana yang salah. Dengan kata lain, di dalam A, B, C, D ini ada 3 yang benar dan 1 yang salah. Ya, ada 3 pilihan yang benar dan ada 1 cuma pilihan yang salah. Dan pilihan yang salah itulah yang kita lakukan. Baik. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, otomatis Ibu harus lebih memfokuskan pertama itu kepada kata-kata yang digarisbawahi. Ya. Please look at carefully. Dengan hati-hati Bapak Ibu melihat kata-kata yang digarisbawahi. Ya, setelah Bapak Ibu melihat kata-kata yang digarisbawahi, maka langkah selanjutnya adalah cari mana di antara kata-kata yang digarisbawahi ini yang merupakan unsur kata kerja. Ya, mana di antara A, B, C, D ini yang merupakan unsur kata kerja. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu cari. Jangan dicoba-coba, A ini benar nggak ya? B ini benar nggak ya? Tentu itu akan wasting time. You're gonna waste your time. Banyak waktu yang Bapak Ibu akan buang. Ya, kenapa? Karena satu soal ini maksimalnya kan 30 detik. Sehingga kalau harus mencoba satu persatu, itu akan memakan waktu yang panjang. Nah, maka saya meminta Ibu itu untuk mencari mana di antara kata yang digarisbawahi yang merupakan unsur kata kerja. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu jumpai unsur kata kerja yang digarisbawahi, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu lihat apa yang terdapat sebelum dari kata kerja tersebut. Jadi kalau saya umpamakan, jadi Bapak Ibu pertama mencari adalah verb. Cari verb. Setelah Bapak Ibu jumpain verb, maka langkah selanjutnya adalah lihat apa yang terdapat sebelum verb ini. Ya, apa yang terdapat sebelum verb ini. Yang pertama, kalau seandainya sebelum verb yang tadi kita lihat itu adalah to be, is MR, ya, ataupun was, ya, ataupun were, ya, maka verb yang kita cari tadi,
Ya, verb yang tadi kita lihat di garis bawahi itu harus dia verb ing. Kalau tidak dia verb ing, maka dia harus verb 3. Jadi kata yang di garis bawahi tadi, kalau tidak verb ing, dia harus verb 3. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak verb ing, dia tidak verb 3? Berarti dia salah. Kalau dia salah, berarti itulah jawabannya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi di antara yang 3 tadi itu, yang di antara 3 tadi itu, Bapak Ibu pertama sekali lihat verb. Ya, Bapak Ibu lihat verb. Setelah verb ditentukan, maka Bapak Ibu lihat apa yang terdapat sebelum verb tadi. Dilihat apa yang terdapat sebelum verb. Nah, pertama, kalau seandainya sebelum verb tadi itu adalah is, am, are, was, were, maka verbnya tadi yang kita lihat itu harus dia verb ing. Kalau tidak verb ing, berarti dia harus verb 3. Kalau dia tidak verb ing, dia tidak verb 3, berarti dia salah. Kalau dia salah, berarti itulah jawabannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sama, tetap kan Ibu akan mencari verb. Setelah jumpa verb, maka lihat apa yang terdapat sebelum verb ini. Sama ya, seperti yang tadi. Apa yang terdapat sebelum verb? Kalau ternyata sebelum verb ini, Bapak Ibu jumpai nanti itu adalah kata have, has, atau kata had. Nah, kalau ini yang terdapat sebelum verb, maka verb yang kita tentukan tadi, yang di garis bawahi tadi, wajib dia verb 3. Kalau dia tidak verb 3, berarti dia salah. Ya, kalau dia tidak verb 3, berarti dia salah. Kalau salah, berarti itulah jawabannya. Karena apa? Karena kita mencari yang salah. Jadi langkah pertama, cari mana yang di garis bawahi itu yang merupakan unsur kata kerja atau unsur verb. Setelah jumpa, maka lihat apa yang sebelumnya, bukan sesudahnya Bapak Ibu. Ya, bukan sesudahnya, tetapi apa yang terdapat sebelumnya. Tadi kalau sebelumnya adalah to be, is, am, are, was, were, maka verb yang tadi itu harus verb ing atau verb 3. Ya. Selanjutnya, kalau dia di depannya have, has, atau had, maka yang di belakangnya itu wajib dia verb 3. Berikutnya, Bapak Ibu kan tetap mencari verb. Selanjutnya, lihat apa yang terdapat sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti itu adalah modals, misalkan will, ya, misalkan would, apalagi modals, misalkan must, atau misalkan can, atau misalkan may, ya, atau misalkan should, ya, maka verb yang tadi kita lihat itu harus dia verb 1 tanpa tambahan apapun. Tanpa tambahan apapun. Nah, kalau ada to di sini misalkan, maka itu salah. Ada to salah. Dia harus verb 1 tanpa tambah to di depannya atau tanpa tambah s di belakangnya atau tambah ed atau tambah ing. Harus dia verb dasar, verb 1. Kalau seandainya verb di garis bawahi, kita lihat di depannya ini modals seperti will, would, ya, must, can, dan selanjutnya, maka verbnya tadi itu kalau dia verb ing, maka itu salah. Kalau salah, itulah dia jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh soal kita. Yang pertama, ya, yang pertama soalnya di sini dapat Bapak Ibu lihat, ya, unsur kata kerja, mana unsur kata kerja yang digarisbawahi? Hurts. Oke, hurts. Ya kan? Kenapa? Karena decision ini kan depannya the. Nggak mungkin. Ya kan? Ini judges, ini the, kan gitu. Berarti inilah dia yang merupakan unsur kata kerja. Setelah kita jumpa kata kerja, maka lihat apa yang sebelumnya. Sebelumnya ternyata may.
may ini adalah modals, sama dengan yang ini, modals. Maka verb yang di belakangnya ini harus verb dasar tanpa tambah apa-apa. Oke, sekarang di belakangnya tambah s. Berarti dia salah. Kalau dia salah, berarti itulah jawabannya. Nah, maka nggak perlu Bapak Ibu uji lagi yang ini. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita cari adalah mana kata yang digarisbawahi yang merupakan unsur kata kerja. Oke, baik. Jadi setelah jumpa verb, lihat apa yang sebelumnya. Ya, jumpa verb, lihat yang sebelumnya. Jumpa verb, lihat yang sebelumnya. Oke, berikutnya. Kita jumpa verb. Oke, kita jumpa verb. Oke. Tetapi di depan verb itu, misalkan kita jumpain verb, yang di depan verb itu nggak ada yang ini. Nggak ada is, am, are, nggak ada have, has, had, nggak ada will. Tetapi di depan verbnya ini langsung kata benda. Noun. Yang merupakan subjek, Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia subjek. Nah, cuma Bapak Ibu nanti payah menentukan subjek. Nah, apabila nanti Bapak Ibu lihat di depan verbnya itu adalah subjek, ya, kalau subjeknya nanti itu dia tunggal, tunggal, maka verbnya nanti ini harus berakhiran dengan s. Kalau dia tidak berakhiran dengan s, maka dia salah. Kenapa? Karena verb tambah s inilah dia tunggal. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, dalam bahasa Inggris kalau kata benda tambah s, ya dia menjadi jamak. Nah, kalau kata benda tambah s dia jadi jamak. Tapi kalau kata kerja tambah s, dia menjadi tunggal. Oke, jadi hati-hati, nggak semuanya tambah s itu menjadi jamak, Bapak Ibu. Ya, kalau dia di belakangnya itu adalah kalau dia kata benda ditambah s, maka dia menjadi jamak. Tapi kalau kata kerja, dia menjadi tunggal. Nah, jadi itulah keadilan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan di sini the students, maka ini harus menjadi play. Ya. Oke. Jadi the students play football. Di sini kan pakai S, maka yang ini nggak boleh pakai S. Tapi kalau seandainya studentnya nggak pakai S, maka play-nya yang pakai S. Jadi kalau dua-duanya pakai S, alah dingin kali pun S-nya banyak kali. Makanya harus salah satunya yang pakai S. Kalau students-nya pakai S, play-nya nggak pakai S. Kalau play-nya pakai S, maka student-nya yang nggak pakai S. Jadi ini dia konsepnya Bapak Ibu ya. Kalau kata benda tambah S jadi jamak, kalau kata kerja tambah S dia jadi tunggal. Maka dia pasti akan terjadi sinkronisasi. Kalau di student-nya nggak pakai S, di play-nya pakai S. Nah, jadi makanya kalau di depannya Bapak Ibu lihat nanti subjek. Ini harus subjek, noun-nya harus subjek Bapak Ibu ya. Harus subjek. Nah, saya contohkan misalkan. Students in the in the field. Ya, the students in the field plays football. Nah, maka coba Bapak Ibu lihat di sini. Berarti kan kita lihat place-nya pertama kan? Ya, selanjutnya setelah jumpa place, misalkan yang garis bawahi, kita jumpa place, maka kita akan melihat apa yang sebelumnya. Oke, sebelumnya itu kita lihat ternyata the field. Nah, bukan merupakan salah satu dari yang ini. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat, ternyata the field ini di depannya ada in. Kalau sudah ada in, berarti the field ini bukan subjek. Ya, bukan subjek ini Bapak Ibu. Berarti subjeknya itu adalah students jadinya. Berarti subjeknya adalah students, bukan the field-nya. Okay? Sehingga yang place ini dia salah.
Kenapa place-nya salah? Karena students-nya di sini pakai S. Berarti seharusnya play-nya di sini tidak menggunakan S. Jadi walaupun saya bilang tadi kepada Bapak Ibu, setelah jumpa verb, lihat apa yang sebelumnya. Maka yang sebelumnya itu Bapak Ibu cari yang subjeknya. Kalau subjeknya tadi tunggal, salah satu ciri subjek tunggal itu apa Bapak Ibu? Tidak berakhiran S kan? Salah satu cirinya tidak berakhiran dengan S. Maka verbnya di sini harus berakhiran S. Tapi kalau di sini dia jamak, berarti verbnya tanpa S, tidak lagi menggunakan S. Oke? Nah, itu dia. Jadi yang keempat. Nah, ini Bapak Ibu tolong diingat ya, noun plus S plural, verb plus S singular. Jadi kalau ada digabungkan subjek sama verb, nah kalau subjeknya pakai S, maka verbnya nggak pakai S lagi. Oke? Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya, Bapak Ibu jumpa verb. Nah, kita lihat apa yang terdapat sebelumnya. Ternyata sebelum dari verb ini adalah kata N. Okay? Ternyata sebelum verb ini adalah kata N. Kalau sebelum verb itu Bapak Ibu jumpain kata N atau kata or, si Bapak Ibu masih ingat topik kita kemarin. Untuk menentukan verbnya ini apa jenisnya, maka tergantung yang sebelumnya atau tergantung yang banyak. Biasanya kalau ada 3 verb, maka lihat verb mana yang paling banyak. Misalkan di sini adalah verb ing, nah, tambah N di sini, maka verb yang setelah N tadi juga harus dia verb. Kalau di awal tadi ini adalah verbnya berakhiran dengan S, maka di sini verbnya juga berakhiran dengan S. Jadi kalau Bapak Ibu jumpai verb, depannya N atau or, maka untuk menentukan verbnya itu benar atau salah, maka lihatlah bagaimana jenis verb yang terdapat sebelum N. Ya, ini adalah unsur kesetaraan. Ya, jadi kalau dia verb ing, maka verb yang tadi itu juga harus verb ing. Bagaimana kalau di sini verb ing, di sini verb berakhiran S, berarti dia salah. Bagaimana kalau di sini misalkan to tambah verb one? Oke. Nah, di sini juga harus to tambah verb one. Jadi dia harus setara. Itu kalau seandainya kita jumpa verb, nah maka lihat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya N atau or, maka yang dimintanya adalah kesetaraan. Ya? Oke, baik. Berikutnya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide kita. Ya, kita lihat di slide. Mana di sini yang unsur kata kerja yang digarisbawahi? Maka Bapak Ibu melihat bahwasanya yang digarisbawahi di sini adalah unsur kata kerjanya adalah become. Maka setelah jumpa, lihat apa yang sebelum become. Ternyata itu his name. Name ini berarti dia tidak berakhiran S. Berarti dia tunggal. Maka verb yang kita lihat di garis bawahi tadi harus berakhiran dengan S. Kalau dia tidak berakhiran dengan S, maka dia salah. Kalau dia salah, itu jawabannya. Karena kita memang mencari yang salah. Oke, berarti jawaban soal yang ini adalah C. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah membahas, Bapak Ibu, tadi kan ada is-mr. Is-mr was word ini kan harus verb di belakangnya, harus verb ing. Satu lagi apa Bapak Ibu? Verb 3. Jadi kalau is-mr harus verb ing sama verb 3. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya is-mr was word tambah verb ing verb 3 ini bisa dipisahkan. Jadi boleh dipisahkan antara to be sama verb ing atau verb 3-nya. Apa yang bisa memisahkannya? Yang bisa memisahkannya itu cuma adverb. Jadi kalau sini is mr, was were, di sini verb ing, verb 3, terpisah. Boleh nggak? Boleh. Asalkan yang memisahkannya adalah adverb. Untuk memudahkan Bapak Ibu, cirinya dia berakhiran dengan ly.
Ya, cirinya berakhir dengan ly. Contohnya beautifully, strongly, slowly. Itu yang bisa memisahkan antara to be sama verb ing. Oke? Baik, ini dia yang masalah dari verb. Jadi ada 6 yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika melihat mana di garis bawahi unsur kata kerja, langsung itu yang dilihat pertama. Nah, selanjutnya lihat apa yang terdapat sebelumnya. Oke, sekarang saya akan pindah slide ke slide tentang soal. Ya, kita lihat soal kita langsung untuk mempraktekkan. Ya, oke. Perlu Bapak Ibu juga ketahui, jadi tidak semuanya soal itu ada kata kerja yang digarisbawahi. Jadi sekarang kita fokus kepada soal yang punya kata kerja yang digarisbawahi. Oke, kita lihat sekarang soalnya. Baik, coba Bapak Ibu lihat sekarang soal pengantar kita di nomor 18. Nomor 17 ini sudah kita jawab tadi Bapak Ibu. Ini soal yang saya ambil tadi. Jawabannya adalah C. Ya, saya lebih suka memberikan contoh itu memang dari soal TOEFL yang ada. Supaya soal itu kan tidak dibuat-buat. Memang begitu dia adanya. Sekarang kita lihat nomor 18. Ada ABCD. Mana yang Bapak Ibu rasa yang digarisbawahi yang mengandung unsur kata kerja? B. Oke, B. Maka kita lihat sekarang declare. Kan ini dia. Sesudah declare, maka kita lihat di apa yang terdapat sebelumnya. Ya, sebelumnya kata apa di sini? Kata was. Tadi pada saat kita mempelajari ini, kalau di depannya was, maka verbnya ini wajib dia verb ing atau verb 3. Sekarang saya tanya, apakah declare verb ing? Udah pasti tidak, karena ujungnya nggak ing. Apakah ini verb 3? Juga tidak. Nah, berarti dia salah. Kalau dia salah, berarti itulah jawabannya. Berarti soal nomor 18 ini, jawabannya adalah B. Ya, Bapak Ibu, jadi lihat mana unsur kata kerja, selanjutnya lihat apa yang terdapat sebelumnya. Oke, berikutnya kita lihat nomor 20. 20, mana unsur kata kerja yang digarisbawahi? Ada 3 yang digarisbawahi Bapak Ibu. Pertama kata tend, yang kedua kata to wonder, yang ketiga kata resting. Ya kan? Ada 3 ini Bapak Ibu ya, yang digarisbawahi. Oke, baik. Kira-kira yang mana yang salah ini menurut Bapak Ibu? Resting. Oke, kenapa resting yang salah, Pak? Tidak sejalan karena sebelumnya N. Oke, sebelumnya kan N, sementara sebelum N ini kan verb one saja, nggak pakai ing. Ini juga verb one saja, nggak pakai ing. Nah, sekarang saya tanya, kalau mau benar, ini jadi apa? Rest. Oke, kalau mau benar berarti rest saja dia, Bapak. Betul sekali. Nah, jadi itu dia, ya. Jadi kalau kita melihat unsur kata kerja yang digarisbawahi, kita lihat apa yang terdapat sebelumnya. Oke? Nah, baik, nomor 22. Mana unsur kata kerja yang digarisbawahi? 22, bukan 21, 22, 22. Noun. Oke, noun. Maka kita lihat apa yang terdapat sebelumnya. Kan begitu Bapak Ibu? Ya, lihat apa yang sebelumnya. Noun. Dan ternyata di sini ada was kan Bapak Ibu? Ya. Boleh nggak verb ini terpisah dari to be-nya? Boleh. Boleh. Was ini kan harus diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Sekarang verb ing. Dia kan sudah benar, verb 3. Berarti kan benar ini Bapak Ibu? Nah, boleh nggak terpisah? Boleh. Boleh. Asal yang memisahkannya ini adalah adverb. Adverb. Ciri adverb tadi berakhiran apa Bapak Ibu? Li. Li. Oke. Sekarang apakah previous ini ujungnya li? Bukan. Bukan. Berarti salah. Maka jawabannya adalah B. Jadi yang kita
cari adalah verbnya, ternyata bukan verbnya yang jadi jawabannya, melainkan yang ininya jawabannya. Kan begitu? Nah, karena kita tahu bahwasanya verb 3 sama to be boleh dipisah. Oke, boleh dipisah. Asalkan yang memisahkannya itu adalah adverb. Ya, salah satu ciri adverb itu adalah berakhiran dengan ly. Jadi otomatis Bapak Ibu pasti tahu membenarkannya berarti seharusnya di sini adalah previously. Oke, previously. Berarti dia harus menjadi previously. Oke. Ya, itu dia Bapak Ibu untuk soal kita nomor 22. Sekarang kita lihat soal nomor 23. Oke, let's see. Number 23. Oke. Ada di sini have, satu digarisbawahi, satu lagi ada using. Ya, ini unsur verb. Nah, have kita lihat apa yang sebelumnya. Ternyata itu adalah alloys kan? Kenapa saya alloys yang saya ambil? Karena go and chopper ini terletak sesudah of. Berarti dia bukan subjeknya kan Bapak Ibu? Nah, berarti subjeknya adalah yang ini. Di sini pakai s. Berarti kan dia nggak perlu pakai s kan? Berarti dia sudah benar. Kan begitu? Selanjutnya kita lihat using. Di depannya ini ada to be been. Oke. Nah, boleh nggak dia dipisah? Boleh, asalkan Boleh. pakai ly. Ternyata sudah pakai ly. Kan begitu? Berarti kan sudah nggak ada masalah. Sekarang, using. Ini verb ing ini tadi bermakna aktif atau pasif Bapak Ibu? Kalau verb ing. Aktif. Aktif. Kalau aktif biasanya di belakangnya apa cirinya kemarin? Diikuti oleh, bukan. Kalau aktif dia diikuti oleh kata benda di belakangnya. Oh, benda, ya. Ya, diikuti oleh kata benda. Kalau dia diikuti oleh preposisi, kecenderungannya ini adalah pasif. Oh, iya. Oke, kecenderungannya kalau di sini dia itu adalah preposisi, maka ini adalah pasif. Kalau pasif bukan verb ing dia, tetapi verb 3. Use. Ya. Berarti jawaban yang salah di sini adalah C. Oke, ya. Jawaban yang salah adalah C. Seharusnya used pakai ed dia. Saya minta Bapak Ibu jawab nomor 25. 25 saya tunggu 5 detik. 25, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawaban Bapak Ibu? E. Kenapa E? Itu has kan harusnya habis sebelumnya has itu kan harusnya verb 3. Oke, benar sekali. Nah, itu baru mantap. Sebenarnya waktu ujian nanti nggak ditanya, kenapa? Itu kan nggak ditanya. Ini kan karena kita latihan. Tentu harus saya tanya yang benarnya apa. Oke, very good. Nah, jadi itu dia, Bapak Ibu ya. Kita sudah melihat kepada unsur kata kerja. Nah, selanjutnya ada tambahan sedikit dari masalah kata kerja itu. Ya, ini saya tambahkan aja sedikit dari masalah kata kerja. Ini dia. Nanti Bapak Ibu juga akan melihat adanya unsur adverb of time yang digunakan. Jadi kalau ada adverb of time yang digunakan, ini bisa juga menjadi penolong untuk menentukan benar salahnya kalimat tersebut. Ya, atau verb tersebut benar atau salah. Coba Bapak Ibu lihat, saya mungkin kalau yesterday, Bapak Ibu sudah gampang. Yesterday kemarin, ya kan? Kalau last night, setiap yang last itu Bapak Ibu, itu pasti masa lampau. Ya, yang ada kata last. Ya, last night tadi malam. Kalau last week minggu lalu. Last tambah month berarti bulan lalu. Kalau hari Senin lalu last Monday. Kan begitu aja. Nah, itu sudah tahu Bapak Ibu. Sekarang yang sering bermasalah itu adalah tahun. Tahun. Kalau di Indonesia ini nggak ada masalah. Mau kita pada masa lampau, kita tetap juga bilang ini pada tahun 1945 kan begitu. Ya, jadi dalam bahasa Inggris Bapak Ibu lihat ada beberapa preposisi, perbedaan preposisi yang digunakan, maka itu menyebabkan terjadinya perbedaan verb yang digunakan. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya mencontohkannya di sini semua 1945 supaya dia seragam. Kalau ada in 1945, maka itu wajib verb to. Berarti Bapak Ibu lihat nanti kalau ada verb to, ya, dia yang pasnya dipasangkan dengan in. Ya, in bukan harus 1945 ini Bapak Ibu ya. In 2000 boleh juga. Pokoknya in tambah waktu masa lampau. Ya, in 2015. Nah, 2015, in 2015 tetap sama. Sama itu. Ya. Dan maka verb yang dimintanya adalah verb to. Kalau tidak verb to berarti dia salah. Kalau during tambah tahun masa lampau, maka itu jawabannya adalah kalau nggak verb to berarti dia have has. Ya, kalau nggak verb to berarti have has. Dapat Bapak Ibu lihat during di sini ya bisa verb to dan bisa have has verb 3. Kalau dia since, maka wajib kita gunakan have has. Kalau since dia wajib kita gunakan have has. Atau ada from sekian, tahun sekian sampai tahun sekian, itu juga adalah have has. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu tahu nama tensesnya, karena yang Bapak Ibu akan lihat nanti di dalam soal kan yang ininya, verb to kah dia, have has kah dia. Makanya saya tidak menamakan tensesnya apa. Oke, selanjutnya, kalau Bapak Ibu ganti since tadi dengan by, maka yang kita pakai adalah had tambah verb 3. Sama, kalau Bapak Ibu pakai before, baru tahun masa lampaunya tadi, kita pakai had juga. Jadi kalau since, masa lampau, berarti have, has. Kalau dia by, before, masa lampau, berarti dia had. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang saya gantikan, ternyata by-nya ini dengan tahun masa yang akan datang. Nah, 2025. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau mendengar orang bilang 2021, sekarang sudah lazim di Inggris sana atau di Amerika, tidak lagi mereka menyebutkan 2021, 2021. Mereka sudah terbiasa juga menyebutkan dengan 2021. Kalau ini 2025. Sama dulu kan kita menyebutkan 1970, 1945, kan begitu. Nah, maka di bahasa Inggrisnya juga 1945, kan gitu. Ya, sekarang juga sudah bisa ini dibaca 2025. Jadi 2025 itu artinya adalah 2025. Tapi ini belum lazim dalam bahasa Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2021, nggak ada. Ya, belum ada 2021 saya mendengar orang ngomong. Tapi kalau tahun 1975, udah sering kita dengar Bapak Ibu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sudah boleh, ini sudah banyak yang menggunakan 2025. Ya, Indonesia mungkin tahun 2050 nanti baru lebih enak. Ya, menyebutkannya nanti dengan 2050 misalkan. Ya, baik. Jadi kalau by tambah masa yang akan datang, terserah ini Bapak Ibu ya, mau by tomorrow, mau by next week, pokoknya by tambah masa yang akan datang, maka dia menjadi will have. Ya, Bapak Ibu akan menggunakan kata will have. Dan kalau dia now, at the moment, berarti itu artinya sekarang, sedang berlangsung, berarti dia harus to be tambah verb ing. Ya, mana tahu ada soal nanti yang dimunculkannya itu ada menggunakan unsur-unsur keterangan waktu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jumpa nanti di garis bawahi verb to, ya di garis bawahi verb to, di garis bawahi juga during, maka nggak akan ada yang salah itu, karena verb to boleh pakai during. Oke Bapak Ibu ya, mana tahu ada soal, tadi saya melihat ada sekilas, makanya saya tunjukkan yang ini. Ada soal verb to sama during di garis bawahi kedua-duanya. Ya, yang soal nomor berapa tadi itu? Mana tadi? Ini dia Bapak Ibu. Ya, nomor 26. Coba Bapak Ibu lihat nomor 26 ini. Ini kan ada road verb to dan ada during di garis bawahi. Ini kalau disalahkan during, berarti kan salah juga road. Kalau salahkan ini, berarti kan ini salah juga.
Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, kalau ada verb to, ada during, berarti kan kedua-duanya itu benar dianggap. Oke? Nah, jadi soal nomor 20 ini, 26 ini, wrote-nya verb to. During digarisbawahi juga. Kalau kedua-duanya digarisbawahi, maka kedua-duanya ini nggak mungkin ada yang salah. Kalau disalahkan satu, salah satu lagi. Nah, oke. Mana lagi unsur kata kerja yang digarisbawahi? Yaitu serving. Serving di depannya apa ini Bapak Ibu? While. Conjunction. Oke. Conjunction boleh nggak tambah verb ing? 2 hari yang lalu loh. Conjunction itu tambah subjek, tambah predikat. Tapi kalau dihilangkan subjeknya, berarti conjunction tambah verb ing. Boleh. Berarti B ini juga benar. Otomatis. Otomatis yang mana salah Bapak Ibu? Iya, yang salah adalah C ya. Yang salah adalah C. Oke, jadi kenapa salah Pak tuh? Kenapa salah? Karena begini. Ya, nanti ini kan kenapanya ya. Tapi kalau menjawab soal nggak usah sampai seperti itu analisis Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oh iya iya. Ya, di belakangnya ini kan ada US Army. US Army ini kan sudah tertentu ini, yaitu tentaranya punya Amerika. Maka dia nggak boleh pakai di sini, harus the. Karena tentaranya sudah tertentu. Oke, kecuali kalau nggak ada US-nya di sini, Army, bisa Army di negara mana saja, kan begitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu merujuk kepada benda apapun bisa. Tapi kalau sudah the, bendanya sudah tertentu. Makanya di sini ini nya ini salah. Ya, biasanya ini sering dipermasalahkan itu adalah kalau nya itu Bapak Ibu nanti berjumpa dengan en. Ya, itu yang sering dipermasalahkan biasanya itu apabila dia dipasangkan dengan en. Ini misalkan contoh ya, kita kasih contoh. Misalkan begini. Oke. Ya, kita kasihkan contoh ini. Misalkan begini Bapak Ibu ya. Ada he likes to be Oke, nah, biasanya begini. Misalkan di sini digarisbawahi. Ini digarisbawahi. Ya, ini digarisbawahi. Tiap itu misalkan ini digarisbawahi. Nah, inilah misalkan soalnya. Biasa begini. Nah, maka begini aja Bapak Ibu ya. Kalau ada soal nanti Bapak Ibu jumpai kata en yang digarisbawahi. Kalau ada en yang digarisbawahi, ya aja itu langsung. Ya. Kenapa kok begitu? Ya karena jarang-jarang loh en itu digarisbawahi. Dan biasanya Bapak Ibu en itu pasti dicoba. Dicobakan, dia ngerti nggak en-nya. Makanya kalau ada en yang digarisbawahi, maka Bapak Ibu pilih aja itu. Tapi kalau enggak ya, kalau itu bisa jadi enggak. Nah, tapi kalau ada en nanti dalam soal, Bapak Ibu jumpain en dalam soal digarisbawahi, langsung aja pilih itu. Kalau nanti Bapak Ibu salah, nanti protes ke saya. Bapak suruh en, rupanya bukan itu jawabannya. Ini pada umumnya berdasarkan pengalaman dari soal-soal yang saya lihat. Yang pernah saya lihat di dalam soal TOEFL, ada en itu digarisbawahi, langsung aja pilih itu jawabannya. Jadi ini kenapa salah en? Orang kan tahu peraturannya, bahwasanya en ini apabila digunakan, apabila di belakangnya diikuti oleh kata benda yang diawali oleh vokal. Kalau kata benda diawali oleh vokal, maka kita pakai en. Nah, jadi di sini dijebaknya kita. Ini kan U ini vokal. Ya, huruf vokal. Tetapi bukan hurufnya Bapak Ibu. Bukan hurufnya. Yang dilihat vokal atau tidak bukan huruf, tapi bunyinya. Ini kan bukan dibaca university, dibaca university.
berarti kan yeh pangkalnya. Maka dia nggak boleh an, harusnya e. Ya, yang sering dijebak nanti. Ya, tapi kalau Bapak Ibu buat begini, kalau ini, misalkan ini betul, umbrella betul, karena u-nya kan dibaca a. Umbrella. A itu kan vokal, berarti betul an umbrella. Nah, okay. Kalau Bapak Ibu buat hour, justru salah. Bapak Ibu bilang, ini kan H, ini kan konsonan H. Itu dia pas itu, tapi kan H-nya nggak dibaca. Ya, H-nya nggak dibaca hour. Makanya ini harus menjadi an hour. Ini H-nya nggak dibaca ini Bapak Ibu. Ya, hour. Sehingga menjadi an hour. Atau orang Inggris menyambungnya menjadi an hour. Nah, an hour. Oke, jadi hati-hati kalau ada an di garis bawahi Bapak Ibu, langsung aja ini salahkan. Nah, langsung ini yang salahkan, dia salah berarti itulah jawabannya. Langsung itu dijawab. Ya, jadi sama an ini Bapak Ibu, benar atau salahnya bukan tergantung hurufnya, tapi bunyinya apa. Ya, bunyinya apa. Oke? Nah, itu dia tadi sekilas. Karena Bapak bertanya tadi kenapa tadi US tadi kan US Army kan begini. Kenapa E-nya yang salah? Sebenarnya kalau seandainya kita lihat dari U-nya kan betul, bukan US dibaca kan? Bukan US dibaca, tapi dibaca US kan Bapak Ibu? Betul kan dia pakai US. Jadi masalahnya bukan sama en dia, tapi seharusnya di sini adalah the US Army. Ya, seharusnya di situ the US Army. Baik, itu dia soalnya ya. Soal kita tadi sudah kita jawab banyak soal yang berkaitan dengan verb. Ya, jadi saya rasa soal-soal kita tadi itu ini dia ya. Sebenarnya ada juga contoh soalnya di sini tadi kan. Kan ini tadi yang jawabannya apa ini Bapak Ibu? Mana tahu soalnya muncul harus hafal juga. Ini udah pasti B ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kalau yang ini tadi yang mana Bapak jawab? Ini tadi Bapak jawab kalau nggak salah saya kan? Resting ya. Resting karena ini hand play. Kalau ini tadi noun sama verb sama to be-nya terpisah, berarti yang boleh memisahkannya adalah adverb. Previously. Seharusnya previously. Ini tadi memang betul verb ing terpisah dari to be dan benar ly-nya. Jadi B-nya nggak ada masalah. Justru using-nya ini karena dia butuh kata benda di belakangnya, tapi nggak kata benda dikasih, melainkan preposisi, maka dia seharusnya pasif. Kalau pasif berarti dia adalah verb 3. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu itu kita sudah bahas itu, ya, bagaimana menentukan verb ed itu aktif atau pasif. Kalau masih ingat waktu itu kan, kalau verb ed dia di belakangnya kata benda, berarti kecenderungannya aktif. Waktu itu saya kasih, ada slide-nya sama Bapak Ibu itu. Kalau dia verb ed di belakangnya itu preposisi, kecenderungannya dia adalah pasif. Berarti dia verb 3 kategorinya. Oke, baik. Ini juga sudah kita jawab yang nomor 5, tapi nomor 6 kayaknya belum kita jawab ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat nomor 6 ini dulu. Nomor 6, Pak. Iya, nomor 6. Mana yang salah kira-kira ini Bapak Ibu? Nomor 6. D. Ya. Jawabannya adalah D. D. Bapak Ibu lihat di sini ada apa ini? In. In. Kalau in tadi apa? Kalau in Verb to. Verb to. Verb to. Jadi seharusnya has-nya hilang ini kan Ibu ya? Has-nya hilang, seharusnya move saja. Nah, move aja, Pak. Sekarang ini udah di luar konteks soal yang ini ya, benar atau salahnya. Sekarang saya tetap mau mempertahankan has move. Kalau saya mau mempertahankan has move, apa yang harus saya buang?
Atau apa yang harus saya ganti? Saya In jadi memutarkan. since. Ya, Oke, Since. in-nya ini Since. harus diganti dengan since. Atau juring. Juring bisa Pak ya? During boleh juga. Oke. During boleh. Since juga boleh. Makanya Bapak Ibu, kalau ada salah satu yang salah dari yang ini, nggak akan mungkin digarisbawahinya dua-duanya. Ya, kalau ada yang salah satu yang salah, nggak akan mungkin ya digarisbawahi kedua-duanya. Kalau digarisbawahi kedua-duanya, pasti kedua-duanya itu benar. Kenapa? Kalau salahkan satu, satunya lagi salah. Oke, jadi kalau ada nanti yang memakai tahun, coba agak sensitif melihat tahunnya. Jadi kalau in 1925 berarti in masa lampau, ya udah verb to. Tapi kalau since ini tadi berarti dia adalah has, betul. Kalau saya ganti ini dengan by berarti ini had. Atau saya ganti dengan before, ini juga had, harus kita ganti. Ya, itu dia masalah dari kata kerja yang ada keterangan waktunya. Oke, sekarang nomor 7, mana kata yang digarisbawahi unsur kata kerja? Yang pertama itu act, yang kedua itu kata noun. Coba kita lihat kata act. Act ini di depannya apa Bapak Ibu? An. Sekarang saya tanya, setuju Bapak Ibu act ini adalah verb? Tidak. Harus setuju. Kenapa? Bapak Ibu pernah mendengar acting? Oh iya. Kenapa? Setiap yang bisa dipakai ing berarti dia verb kan Pak? Iya. Itu yang harus diingat. Setiap yang bisa dipakaikan dengan ing berarti dia verb. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar acting, berarti act itu adalah verb. Verb. Oke. Nah, ini unsur verb. Lihat apa yang sebelumnya. Sebelumnya apa ini Bapak Ibu? An. An itu di belakangnya harus apa? Benda, kata noun. Benda. Noun. Ada. Berarti kan harus benda. Sementara ini kata kerja. Berarti salah. Seharusnya kata kerjanya ini diubah dulu menjadi kata benda, baru dia benar. Maka kalau ini salah, otomatis inilah jawabannya, kan begitu Bapak Ibu? Iya betul. Iya. Nah, seharusnya ini paling cocok apa diganti? Aktor. Aktor. Mantap. Bukan acting. Walaupun acting kan bisa dibuat acting. Cuma karena di sini adalah orang, tentu aktornya kan. William Hart ini kan laki-laki, nggak jadi aktris, jadi actor kan gitu. Iya. Jadi kan lihat apa yang sebelumnya an. Berarti an ini kan butuh kata benda dong di belakangnya. Kok kata kerja? Pasti salah itu kata kerjanya. Iya. Jadi jumpa kata kerja Bapak Ibu, lihat apa yang sebelumnya. Ya. Berarti jumpa kata kerja, lihat apa yang sebelumnya. Kata kerja kata kuncinya ya Pak kalau dari ini dari awal. Iya. Kata kerja cari dulu. Oke. Baik. Iya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Bagaimana kalau ABCD yang digarisbawahi itu nggak ada kata kerja yang digarisbawahi? Mungkinkah seperti itu terjadi? Ya mungkin. Bagaimana nanti kalau ABCD nggak ada kata kerja yang digarisbawahi? Maka kalau nggak ada kata kerja yang digarisbawahi, maka Bapak Ibu lihat yang kedua itu adalah nouns-nya. Ya, Bapak Ibu lihat nouns-nya, kata bendanya. Ya, kata bendanya. Biasanya kata benda itu soalnya itu ya menggunakan bentuk singular atau plural dia. Ya, singular atau plural. Jadi saya buatkan begini Bapak Ibu. Kalau jumpa nanti dengan some, ya, some, several, a lot of, maka kata bendanya tadi itu harus dia pakai S. Sebenarnya kan bukan pakai S-nya, plural, jamak. Cuma kan pada umumnya ya pembentukan jamak itu pakai S kan gitu Bapak Ibu. Walaupun ada beberapa kata benda yang tidak beraturan yang jamaknya itu tidak pakai S. Tapi sekali lagi saya katakan ciri umumnya tambah S. Jadi kalau ada some, several, a lot of tambah kata benda yang dapat dihitung, maka kata benda itu wajib dia tambah S. Selanjutnya,
Kalau dia many number tambah number of sama few, maka Bapak Ibu lihat di sini wajib dia plural. Many tambah kata benda, berarti kata bendanya plural. Number of di belakangnya kata benda, wajib pakai S. Few di belakangnya kata benda, wajib dia pakai S. Kalau much di belakangnya kata benda, nggak boleh pakai S. Kalau amount of di belakangnya kata benda, tidak boleh pakai S, harus tunggal. Little, maka kata bendanya juga harus tanpa S, harus singular. Terus kalau ada angka 40 yang ini tambah kata benda, maka kata bendanya wajib jamak lah, udah pasti nih Bapak Ibu ya. Misalkan 3 book, berarti booknya harus tambah S kan, books. Pokoknya kalau ada angka lebih dari 1, maka kata benda yang di belakangnya harus nanti ditambahkan dengan S. Ya, jadi untuk lebih detailnya kan Bapak Ibu lihat number of sama amount of ini ya, ini sering keluar. Jadi kalau nanti di sininya plural, maka wajib number of itu Bapak Ibu. Kalau di sininya tunggal, ya yang tidak bisa dihitung kan nggak ada jamaknya, makanya ini pasti tunggal, maka ini adalah amount of. Ini sering bedakan antara number of dengan amount of. Number of wajib yang bisa dihitung jamak, kalau amount of wajib yang tidak bisa dihitung, pasti dia tunggal. Ya, amount of dia tunggal. Ya, ini sebenarnya sama penjelasannya dengan yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini sama dengan yang ini ya. Jadi number of itu jamak di belakangnya. Amount of tunggal. Oke. Baik. Saya rasa kita boleh melihat contoh soal dulu. Ya, kita melihat contoh soal dulu. Bagaimana unsur kata benda ini kita terapkan. Ya Bapak Ibu ya, kita lihat dulu contoh soalnya. Ada apa enggak ini? Kita lihat dari soal yang pertama. Oke. Coba Bapak Ibu, kejauhan. Coba Bapak Ibu lihat dulu soal nomor 16. Nah, pertama kan Bapak Ibu cari dulu, ada nggak unsur kata kerja yang digarisbawahi? Nomor 16 ada nggak? Ada, yaitu is. Is. Bapak Ibu lihat ke depannya. Ya, ke depannya Bapak Ibu lihat. Ada nggak yang bisa sebagai subjek? The Pacific bisa, tapi ada off. The floor bisa, tapi ada on. Kalau kasus begini, nggak ada satu menjadi subjek. Berarti subjeknya adalah yang di belakangnya. Ya. Oh gitu Pak. Ya. Kalau Bapak mau tahu, itu sebenarnya ada di inversi kita. Ada di topik tentang inversi. Ya. Jadi ketika keterangan tempat dimajukan ke depan, maka terjadi inversi, predikat dulu baru subjek. Jadi Bapak Ibu lihat, is itu verb. Lihat di depannya mana yang subjek. The Pacific Ocean nggak bisa karena ada off. The floor nggak bisa karena ada on. Berarti kan nggak ada subjeknya. Oke, maka subjeknya di sini adalah hundreds. Oke, kalau Bapak Ibu mau melihat, saya tunjukkan lagi di slide kita itu yang sebelumnya itu sudah ada. Ini dia. Inversi kemarin itu saya lewatkan aja yang itu. Ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi begini, the students are in the classroom. Ya, ketika in the classroom-nya dipindahkan ke depan, maka tidak in the classroom the students are, tetapi in the classroom are the students. Anggaplah ini yang kayak di garis bawahi tadi kan Bapak. Maka kita lihat ke depannya, in the classroom. The classroom ini kan bisa sebagai subjek, ya, tapi dia batal karena ada in. Berarti subjeknya adalah students. Nah, yang betulnya itu kan adalah the students are in the classroom. Ketika Bapak Ibu pindahkan in the classroom-nya ke depan, maka
terjadilah inversi. In the classroom are the students. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, yang kedua kok enggak terjadi? The students are studying in the classroom. Saya pindahkan in the classroom-nya ke depan. In the classroom, the students are studying. Tidak ada inversi kan Bapak Ibu? Tetapkan the students-nya dulu, baru are-nya. Apa bedanya? Bedanya adalah status dari in the classroom-nya ini. Ya. In the classroom pada kalimat pertama, itu adalah unsur yang wajib ada dalam kalimat itu. Ya, kalau dia dihilangkan, maka kalimatnya nggak sempurna. Betul kan Bapak Ibu? Betul. The students are. Apa? The students are. Yang kedua, kalau in the classroom-nya di sini saya buang, kalimatnya tetap benar. The students are studying. Nah, itulah dia perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau yang kita pindahkan ke depan itu adalah unsur yang memang harus ada dalam kalimat, pindah dia ke depan, maka terjadi inversi. Kalau dia hanya tambahan keterangan tempat, maka tidak terjadi inversi. Itu dia perbedaannya. Ya, nah, jadi tadi cara menjawab dalam TOEFL nanti bagaimana? Ada begini, Bapak Ibu jumpa verb. Setelah itu kan Bapak Ibu lihat apa yang sebelumnya. Gitu. Sebelumnya adalah kata benda. Pastikan dulu kata bendanya itu subjek atau tidak. Nah, ternyata tidak subjek, memang dia kata benda, tapi di depannya ada in, dia batal sebagai subjek. Kalau yang depannya ini nggak ada bisa sebagai subjek, jangan Bapak Ibu bilang, oh salah soalnya. Enggak, soalnya nggak salah. Ya, jadi nggak apa-apa. Berarti telah terjadi inversi, maka subjeknya yang di belakangnya. Untuk menentukan ini benar atau salah, tergantung yang di belakangnya jadinya. Jadi paham itu Pak ya? Yang Bapak tanya tadi, bisa begitu. Itulah dia dasarnya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke soal yang tadi. Yang ini, kan tadi is Bapak Ibu bilang, ya inilah predikat, inilah verbnya. Maka setelah verb, maka lihat apa yang sebelumnya. Sebelumnya ini kata benda, tapi nggak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai subjek. Maka subjeknya adalah di belakangnya itu hundreds. Sekarang, benar atau salah is ini? Salah Pak. Ya salah, ini aja udah pakai S, maka to be-nya nggak boleh dipakai S. Karena yang pakai S itu identik dengan apa? Tunggal kan Bapak Ibu kalau verb? Seharusnya di sini are. Nah, jadi kalau udah pakai S, ini kan dingin kali, 2 kali S-nya nih, is, hundreds, untuk nggak mountains, banyak S-nya jadinya. Jadi di sini seharusnya are. Ya, hundreds, kan jamak itu, maka nggak boleh pakai is lagi, tapi pakai are. Baik, 16 sudah, 17 sudah, 18 sudah, 19 belum, saya mau 21. Nomor 21, ada nggak unsur kata kerja yang digarisbawahi? 21. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang kedua, kita lihat unsur kata benda. Ketika kita melihat unsur kata benda, ternyata di sini ada some, kan Bapak Ibu? Iya. Some tadi, ya syaratnya berarti di belakangnya nanti kata benda yang bisa dihitungnya harus Tunggal. Harus jamak. Jamak, jamak, ya, jamak. Ya, some itu kan beberapa. Berarti dia kan harus jamak kan Bapak Ibu? Ya. Iya, Pak. Sementara di belakangnya di sini nggak ada satupun yang jamak ini. Ya kan? Betul, tidak ada. Kan berakhiran dengan S. Betul nggak? Ya. Betul, Padahal di sininya udah R. Udah jelas R. Udah pasti jamak ini kan? Nah, mana yang harus dijamakkan? Resistornya atau materialnya? Materials. Oke, yang paling belakang yang harus dijamakkan. Kan begitu? Jadi bahasa Inggris itu kan yang paling belakang sebagai intinya. Jadi kalau misalkan biology teacher, berarti teachernya.
Jangan biologist teacher, salah kan, harus biology teachers. Oke. Jadi yang salah di sini mana dong Bapak Ibu? C. Berarti C. yang salah adalah C. Ya, yang salah itu adalah C. Oke. Baik, itu dia di nomor 21. Ternyata tidak ada satupun unsur kata kerja yang digarisbawahi. Ya. Oke, baik. Berikutnya nomor 24. Ada nggak unsur kata kerja yang digarisbawahi? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak kata benda yang digarisbawahi? Ada. Ada, yaitu kata group. Group. Nah, kata group. Dan kalau kata benda yang ini tadi kan tidak menggunakan apapun dia Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada di depannya itu kata tidak ada some, tidak ada number of, tidak ada many, kan begitu kan Bapak Ibu? Kalau kata Iya, benda itu tidak ada ditambahkan dengan apa-apa, maka dia Bapak Ibu lewatkan saja. Karena bukan itu pasti jawabannya. Ya, karena setiap jawaban pasti ada alasan kenapa. Nah, maka kita masuk sekarang yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, tadi kan yang kedua kita lihat kepada apa? Kepada noun. Sekarang nounnya ternyata nggak ada masalah. Nah, setelah noun nggak ada masalah, apa lagi yang kita lihat? Maka yang ketiga yang kita lihat adalah pronoun. Ya, kalau verbnya nggak ada, nounnya nggak ada masalah, maka yang ketiga kita lihat adalah pronounnya. Pronoun ini ya agak sedikit sulit aja dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena dalam bahasa Inggris itu adalah pronoun itu beda dia subjek, beda dia objek, beda pula dia kepunyaan, kan gitu. Kalau bahasa Inggris kan sama. Bahasa Indonesia kan sama. Saya lihat kamu, kamu lihat saya. Ini tas saya. Kan begitu? Sama. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan nggak mungkin pula Bapak Ibu bilang misalkan I see you, you see I. Nggak bisa dong. Kalau I see you see I and you, see an. Ya itulah bahasa Indonesia kan. Saya dan kamu saling melihat. I and you. Jadi I itu akan berubah menjadi me ketika dia objek. Oke. Baik, jadi itu yang harus hati-hati. Berikutnya juga ini masalah they ini Bapak Ibu ya. They ini dalam bahasa Inggris pokoknya dia itu they ini menggantikan plural. Kalau Bapak Ibu terjemahkan ke bahasa Indonesia apa arti they? Mereka. Mereka, betul kan? Mereka itu dalam bahasa Indonesia pernah nggak Ibu menggunakan mereka untuk benda selain manusia? Tidak. Tidak. Nggak pernah kan? Misalkan di mana buku-buku kita itu? Mereka saya letak di belakang. Nggak ada. Nggak pernah kita bilang mereka itu pada umumnya dalam bahasa Indonesia mereka merujuk kepada manusia. Kan gitu. Tapi hati-hati dalam bahasa Inggris, they itu yang kita artikan mereka, intinya bukan manusia atau bukan manusia. Intinya dia jamak. Mau dia manusia, mau dia bukan manusia, jamaknya adalah they. Oke Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau book, itu it. Tapi kalau books, they. Sama boy. Boy itu he, kalau boys, ya they. Ini aja yang perlu saya tekankan, yang harus hati-hati nanti Bapak Ibu ya. Pokoknya they ini munculnya dia untuk yang jamak. Okay? Dia munculnya untuk yang jamak. Nah, kalau seandainya dia mau dia manusia, mau nggak manusia kita nggak persoalan. Pokoknya they harus menggantikan sesuatu yang jamak. Nah, sekarang coba kita lihat soal kita yang tadi. Ya. Kita balik ke soal yang tadi. Ini coba Bapak Ibu perhatikan kembali soal nomor 24 tadi.
Ada dua di sini kan Bapak Ibu, ada he dan satu lagi ada its. Ya kan? Tadi kan benda nggak ada masalah, verb nggak ada. Berarti pronoun. Oke, ada he, selanjutnya ada its. Kita lihat yang he. He ini menggantikan siapa dia? Ternyata menggantikan Pratt. Pratt. Berarti kan nggak benar dia kan? Ya. Nah, selanjutnya its menggantikan apa dia? Group. Menggantikan patience kan? Patience. Oh iya. Kan gitu? Nah, menggantikan patience. Nah, Iya, karena iya. yang Betul, namanya betul. pronoun, Bu, pasti menggantikan kata benda dia. Nggak mungkin dia menggantikan ini. Yang namanya kata benda, kalau kata pronoun kan menggantikan kata benda. Nggak mungkin dia Iya. menggantikan ini. Nggak mungkin dia menggantikan ini. Pasti kita cari kata benda yang digantikannya. Berarti kan tuberculosis patients kan? Tuberculosis patients ini ujungnya S. Itu jamak apa tunggal Bapak Ibu? Jamak. Kalau jamak tadi, mau manusia mau nggak manusia tadi harus apa kata gantinya? There. Berarti it's ini salah. Kalau sudah it's salah, berarti itulah dia jawabannya. Ya, maka itulah dia jawabannya. Nah, sehingga nomor 25 itu ya sangat gampang, langsung aja kita pilih jawabannya. 24 itu jawabannya adalah D. Oke, jawaban 24 jawabannya adalah D. Sampai 26 sudah kita jawab tadi itu. Nah, saya mau Bapak Ibu menjawab nomor 28. Oke, 28. Nah, mungkin Bapak Ibu kan akan melihat ada unsur kata kerja means sama add kan lo sini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat means. Di depannya kan a very specific hit, berarti tunggal, berarti udah pas kan? Add di depannya can, memang harus verb one, berarti nggak ada masalah kan? Kita lihat number. Number of tadi wajib diikuti oleh apa di belakangnya Bapak Ibu? Jamak. Jamak. Apakah ini jamak? Tidak. Tidak, berarti numbernya salah. Seharusnya di sini adalah amount, bukan number. Oke? Sebenarnya begini Bapak Ibu, nanti ketika sudah menjawab soal, kalau Bapak Ibu berjumpa dengan kata number, saya sarankan numbernya dulu yang dilihat. Nanti dulu verbnya. Jadi nanti, sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang khusus-khusus kata-kata yang Bapak Ibu jumpain, nanti kan kita akan pelajari apa-apa saja kata-kata khusus itu. Kalau ada kata-kata yang khusus Bapak Ibu jumpain, maka kata-kata itu dulu yang Bapak Ibu pastikan. Itu dulu yang dilihat. Ya, ini kan untuk menghemat waktu. Sama seperti yang nomor ini tadi, ketika Bapak Ibu lihat nomor 21, kata yang lupakan yang tadi, verb atau yang lain, kalau ada sudah kata some, lihat dulu ini. Ya, kalau ada yang khusus, yang hari ini kita lihat ada some, ada number of, yang mana tadi yang khusus-khususnya itu, yang ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berjumpa dengan kata-kata yang seperti ini, misalkan kata, ini dia. Kata number of, kata amount of, kata many, several few, kata much, some ini, itu aja lihat dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya berjumpa, kenapa? Karena sering salahnya di situ, walaupun nggak selamanya dia salah. Karena sering salahnya di situ. Ya, jadi kalau berjumpa dengan kata-kata yang unik ini atau khusus ini, maka itu dulu yang Bapak Ibu lihat. Hari Jumat saya akan berikan lagi kata-kata yang lebih khusus lagi, yang sering lagi keluar nanti di dalam soal. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, number of, amount of, many, much, several, few, little, some. Kalau ini muncul itu usahakan lihat dulu. Maka harus diingat number of dia jamak, amount of itu nggak boleh jamak.
Many itu several, few jamak, much, little itu tidak jamak. Some, any pada umumnya dia jamak. Ya kalau yang ini mungkin ada keluar tapi sangat jarang kemungkinannya. Kalau some tidak bisa dihitung, ya namanya tidak bisa dihitung, tentu dia tidak ada bentuk jamaknya. Kalau muncul yang ini, tolong Bapak Ibu perhatikan yang ini terlebih dahulu. Ya, jadi seperti soal kita yang ada di nomor berapa tadi? Nomor 20 nomor 20 berapa tadi? 28. Oke, 28. Bapak Ibu lihat numbernya dulu. Ya, numbernya dulu. Maka number of ini wajib diikuti oleh apa Bapak Ibu? Jamak kan? Ketika dia tidak jamak di belakangnya, berarti number ini salah ini. Seharusnya amount. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Hit ini kalor Bapak Ibu. Kalor itu tidak bisa dihitung. Sementara number itu wajib bisa dihitung di belakangnya. Oke, itu kalau mau melihat kenapa number yang salah. Tapi kalau Bapak Ibu menjawab, cukup lihat di belakangnya ini, oh ini nggak jamak. Berarti salah itu number. Seharusnya di situ adalah amount. Ya, seharusnya di situ adalah amount. Ya, itu Bapak Ibu ya soal nomor 28. Oke. Berikutnya, oh ini tadi udah ya, 32 tadi udah Bapak Ibu ya. Yang has moved tadi yang salah kan? Karena di sini ada in kan? Oke, ini jawabannya adalah D, seharusnya moved. Yang nomor 33 sudah juga tadi. Seharusnya di sini adalah actor. Ya, seharusnya di situ adalah actor. Oke. Coba mainkan insting Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi. Nomor 35 itu apa jawabannya? Apa itu jawabannya Bapak Ibu? Political. B. Oke, baik. Yang pertama, saya senang Bapak Ibu tidak menjawab antara A sama B. Karena during di sini verb to kedua-duanya dikasih bawahi, nggak boleh dipilih kan Bapak Ibu? Karena dia benar kan? Ini kan di nomor 35 ini sama ini kayak nomor berapa tadi? Kayak nomor ini nomor 26 kan Bapak Ibu? Road sama during sama-sama digaris bawahi. Kalau ada muncul begitu jangan ada yang pilih itu Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya selain yang itu. Oke? Berarti tinggallah jawabannya antara C sama D. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C Bapak Ibu. Nah, Ya, Bu, Pak. Ya, ini nanti ada perlu juga saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu, itu masalah dari pasangan. Jadi pasangan itu begini dia, tadi kan ada pasangan, kan tinggal dua tadi jawabannya political atau result of. Saya buatkan begini Bapak Ibu. Begini ya, kalau saya buatkan kata result, nah, kalau ada result ini Bapak Ibu bisa diikuti dua dia. Pertama bisa result in, yang kedua bisa result of. Oke. Result itu bisa result of. Jadi kata result itu nggak boleh langsung diikuti oleh kata benda yang lain. Ya, result itu bisa in, bisa of. Apa bedanya? Kalau result tambah in, berarti resultnya itu verb dia. Tapi kalau dia resultnya tambah of, berarti dia noun. Pada konteks soal kita tadi, kalau nggak salah saya, a result kan? Konteks soal kita tadi kan a result. Berarti itu noun dia. Maka harus ada of. Oke, makanya tadi of-nya itu yang nggak ada. Langsung a result political apa tadi, tidak ada pakai of terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak Ibu berjumpa dengan such, biasanya pasangannya apa kalau such? S. Such as. Ini juga harus diingat juga ini Bapak Ibu ya.
such itu S. Jangan lupa itu yang sering-sering aja saya buat ini. Depend On. Kan nih yang pada umumnya yang sering nanti ya kalau ada berpasang-pasangan seperti itu. Ya, such as. Kalau nanti depend dia on. Ini jangan jangan Bapak Ibu sampai salah nanti. Kalau ada muncul soal-soal yang seperti ini yang menggunakan berbentuk dari pasangan. Nah, itu dia soal kita yang di nomor 35. Oke, di nomor 35 ya. Nah, kan as a result it's radical. Berarti kan seharusnya ada pemisahnya di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Seharusnya ada pemisahnya. Oke. Berikutnya ya. Saya kepingin membuatkan Bapak Ibu ini happy ending pada hari ini ya. Oke, bagaimana caranya supaya happy ending? Saya kasih yang nomor 40 Bapak Ibu. Nomor 40 ini soalnya sangat gampang dan waktu Bapak Ibu nanti hanya 3 detik ini. Nomor 40. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau Bapak Ibu nanti itu berjumpa dengan soal, ya, kalau Bapak Ibu berjumpa dengan soal, apabila ada kata yang digarisbawahi merupakan unsur do. Kalau ada kata yang digarisbawahi unsur do, maka langsung pilih itu jawabannya. Ya, kalau ada kata do yang digarisbawahi, maka langsung pilih itu jawabannya. Pertanyaannya pasti kenapa? Kan gitu. Pertanyaannya adalah kenapa? Gini jawabannya. Kita sehari-hari itu sering salah dalam menggunakan kata kerja yang pas, tapi tidak kita sadari. Contohnya, Bapak Ibu kalau ngomong sama teman-teman apa? Udah buat tugas. Betul, pernah nggak bilang udah buat tugas gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Pernah kan? Padahal salah, bukan buat tugas. Ngerjakan tugas. Itu yang benarnya. Oh. Udah buat PR. Salah. Udah ngerjakan PR. Jadi artinya sering terjadi orang salah membedakan antara do sama make. Itu dia alasannya. Bahkan Bapak Ibu nanti setelah selesai kita hari ini, jam 6 ini, Bapak Ibu boleh langsung cari ke internet. Coba browsing. Memang betul nggak yang kata saya, itu ada permasalahan do sama make. Bapak Ibu nanti cari kata kuncinya, do versus vs ya. Vs itu kan versus kan. Do versus make. Maka akan ada jelas penjelasannya nanti. Ya, jadi kalau seandainya kata benda yang di belakangnya itu mengandung aktivitas, maka dia pakai do. Kalau dia tidak mengandung aktivitas, maka dia memakai make. Maka kalau dia misalkan homework, itu harus do. Kalau dia research, harus do. Kalau assignment, harus do. Tapi kalau misalkan money, itu make. Ya, make money, bukan do money. Oke, kalau dia mengandung proses, berarti dia do. Kalau tidak, berarti dia make. Makanya nanti kesimpulannya Bapak Ibu, ketika ada unsur do nanti digarisbawahi. Ini kan untuk TOEFL aja ini ya. Kalau digarisbawahi nanti unsur do, maka itu aja pilih langsung jawabannya. Maka langsung pilih jawabannya. Oke, jadi nomor 40, unsur do saya maksud itu bisa do, bisa does, bisa doing, bisa did, bisa done. Kan gitu kan Bapak Ibu? Ya, do itu kan bisa jadi does, bisa jadi doing, bisa jadi done, bisa jadi did. Kan gitu Bapak Ibu ya? Itu harus diingat. Jadi bukan harus do saja, bisa dia pokoknya asalnya dari kata do. Maka otomatis jawaban nomor 40 ini adalah doing. Nah,
Sekarang kita melompat ke soal yang bagian kedua. Salah saya melihat juga. Coba saya minta nomor 40 Bapak Ibu jawab. Apa jawaban 40? Done. Dan. Kan 3 detik aja itu Bapak Ibu ya. Kalau sempatlah keluar nanti di soal itu salah Bapak Ibu, itu nggak bisa dimaafkan itu. Nggak mikir ya Pak? Sebelum saya. Karena saya pernah melihat soal TOEFL itu dalam satu paket soal 3 loh soal do yang digarisbawahi, udah 3 sih benar pasti. Nah, unsur do yang digarisbawahi. Oke, jadi ini nggak usah Bapak Ibu lihat lagi verb-verbnya ya. Kalau udah ada do digarisbawahi itu aja pilih. Ya, langsung aja itu dipilih. Oke. Saya rasa kalau soal nomor 38 ini agak gampang juga dikit nggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, Pak. Ya. 38 ini B. Bravo ya. B Ya ya. kan, seharusnya such as kan Bapak Ibu? Ya, satu. Iya. Kalau 39 sudah ada such as-nya, jangan disalahkan, bukan ini yang ya, such as-nya. Nah, jadi ada nanti yang dimain-mainkannya aja seperti itu. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu menjawab soal yang ini dulu. Soal nomor 16, 17 dan 18. 19 lah satu lagi. 16, 17, 18, 19. Oke, sama-sama. 16 apa Bapak Ibu? B. Oke, 16 betul, yaitu Bravo. Kenapa? Ini dia travel pakai S di depannya can. Kalau can modals ya sama dengan must, may, nggak boleh pakai S kan? Iya. Berarti betul B. Nomor 17 have. Lihat di depannya human. Kan ini subjeknya, yang kata bendanya lihat kan? Human. Berarti dia nggak pakai S. Seharusnya has di sini kan Bapak Ibu? Betul ya, has. Ya kan? Seharusnya di sini S. Karena ini tunggal, berarti ini harus pakai S dia. Oke? Kan yang tadi juga ini. Iya, B. Bapak, sebenarnya ujung-ujungnya nanti kok lebih gampang mencari yang salah ya. Bisa jadi gitu. Nah, nomor 18. C. Ini satu kata yang garis bawahi, ya? Kan Bukan, ada garis bawah ini kan? Nah, kita lihat R. Lihat ke depannya, bukan swords-nya Bapak Ibu ya. Tapi di sini 3 type. Oh, betul. Tapi justru type-nya yang salah kan? Iya, types-nya yang salah. Type-nya seharusnya apa ini Bapak Ibu? Types pakai S. Pakai S. Kenapa pakai S? Karena jamak. Jamak 3. Oke, betul sekali. Nomor 19. C. Kenapa? Two. Oke, nah, itu baru mantap analisisnya itu kan. Jadi di sini to check, ya, siapa itu? To determine, masa for verifying dia. Nah, ini pasti Bapak mengambilnya kan ada verb di depannya N. Kalau ada verb depannya N, maka lihat verb yang sebelumnya bagaimana. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagus sekali, ternyata ya tidak begitu menakutkan sih ya soal-soal dari yang bentuk ini. Dan nanggung lah, ganjil nggak enak, ganjil Bapak Ibu. 20 lah sekalian. Tolong Bapak Ibu nomor 20. Kalau nggak ada yang Bapak Ibu rasa yang unik, yang khusus-khusus tadi, lihat tetap verb Bapak Ibu ya. Iya, lihat verb. betul. Kalau nggak ada yang unik. Berarti kan sini was. Was, ya. Dilihat depannya there. There ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Ini kan bukan kata benda kan? Iya, Kalau bukan. di depannya ini nggak ada kata benda, subjeknya yang mana? Subjeknya? Yang di belakangnya. Kan gitu. Oh iya. Kan sama kayak tadi For kan? groups. Groups. For groups. Berarti ini tunggal apa jamak ini Pak? Bu? Jamak. Jamak. Betul was? Salah. Salah. Ya udah berarti. There were. Well. Okay, were. Nah, itu dia soal yang ternyata ya tidak seseram yang kita bayangkan. Maka wajar saja tak kenal sama kata saya.
Jadi kalau nggak kenal kita berarti kita merasa kesulitan. Tapi kalau setelah kita kenal, ternyata itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke lah, itu saja untuk hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jangan ingatnya sekarang aja, besok lupa. Ya, mudah-mudahan. Makanya ini saya rekam. Nanti kalau Bapak Ibu yang perlu perlu rekamannya nanti kan bisa saya akan berikan nanti ke Balai Bahasa nanti ya, ke UPT Bahasa. Supaya nanti bisa mengingat kembali ya, karena menjawab soal mencari yang salah ini sangat bergantung kepada strategi Bapak Ibu. Terjemahkanlah. Saya nggak yakin Bapak Ibu bisa jawabnya. Coba terjemahkan. Ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa kan? Walaupun Bapak bisa menerjemahkan, Ibu bisa menerjemahkan, tentu bisa menjawab. Yang penting di sini adalah strateginya. Jadi yang pertama sekali, kalau nggak ada yang khusus, nggak ada yang unik gitu Bapak Ibu ya, kayak amount of, number of, sum. Bapak Ibu tetap seperti yang tadi, verb lihat dulu. Oke, sebenarnya sampai berapapun tetap verb dilihat dulu Bapak Ibu. Tapi kan mana tahu bisa mengurangi waktu. Maka baguslah yang khusus dulu kita lihat, itu maksud saya. Ya, idealnya tetap lihat verbnya dulu. Kalau nggak ada, baru yang lain. Oke. Baiklah itu pada hari Jumat saya akan memberikan lagi beberapa yang khusus lagi ya, yang bisa Bapak Ibu nanti jadikan. Kalau nggak ada verb langsung aja lihat itu gitu. Ya, kalau yang tadi kan sudah ada do tadi lagi ya, kalau ada unsur do yang digarisbawahi maka Bapak Ibu pilih yang itu. Nanti untuk membuktikan cakap saya ini benar atau salah, boleh Bapak Ibu cari do versus make. Atau lebih tepatnya do versus make in TOEFL. Jadi strategi do versus make in TOEFL. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat nanti. Ya, kenapa saya katakan kalau ada kata do yang digarisbawahi, unsur do digarisbawahi, maka langsung saja itu bisa dipilih. Okay, that's all, ladies and gentlemen, for today. Yeah, and I hope you can understand and you can answer the questions. If you want to practice, ya silakan dilanjutkan nanti mana soalnya Bapak Ibu lompat-lompat aja. Yang soal tadi kan sampai 20 baru ya, yang bagian kedua ya Bapak Ibu lompat-lompatkan aja, mana yang rasa bisa dijawab. Kalau enggak pasti kita jawab pada minggu depan. Kok minggu depan? Pada hari Jumat. Oke, insya Allah Bapak Ibu, kita structure ini kalau selesai 5 minggu, 5 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Kalau tidak, 6 kali pertemuan. Pada pertemuan yang kalau dia selesai 5, berarti yang ke-6-nya listening. Yeah. Listening itu saya berharap kita bisa luring, bisa offline. Iya, Pak. Oke. Ya, saya berharap kita bisa offline supaya lebih karena payah. Saya sudah pernah mencoba Bapak Ibu ya. Saya sudah pernah mencoba bagaimana kalau saya melakukan listening itu secara online.